Guys, mungkin lo inget ya beberapa bulan yang lalu gue sempat unboxing dan juga hands-on varian seri Y terbaru dari Vivo, yaitu Vivo Y100 dengan konektivitas 5G. Nah, sekarang di depan gue nih sudah ada Vivo Y100 tapi yang punya konektivitas 4G. Tentunya ini dengan harga yang jauh lebih terjangkau, brother, tapi secara performa dan desainnya ini masih sama-sama oke. Penasaran gak sih lo sama info ini? Gak usah lama-lama, langsung kita review, brother. Oke, jadi guys, salah satu main USP dari smartphone ini adalah desainnya. Yang mana Vivo Y100 kali ini ngebawa desain yang dinamain Magic Color Changing Glass. Dan ini juga kali pertama loh guys, Vivo ngebawa desain ini di kelas Y seriesnya mereka. Menurut gue pribadi sih ya, alasan kenapa Vivo ngebawa desain ke seri Y-nya mereka nih guys, ya tentu aja buat tetap ngasih kesan elegan dan juga premium di kelas Y series. Terus tentunya nih supaya para pengguna Y seriesnya mereka gitu ya masih bisa tetap dapetin desain yang mewah bro, dengan harga yang cukup terjangkau nggak sih? BTW ngomongin soal desain dan magical color changing glass yang gue mention tadi guys, intinya sih warna dari backdoornya nih bakalan berubah secara ajaib loh. Setelah terkena sinar UV dari matahari hanya dalam cuman 3 detik aja cuy. Jadi nanti yang awalnya tuh dari kayak gini warnanya guys, bisa berubah jadi kayak gini loh bro. Keren banget ya, bisa berubah-ubah gini guys. Apalagi ini juga udah pakai material glass yang elegan loh. Terus desainnya pun ini tipis guys, sekitar 7,79 mm, dibalut sama 2.5D metallic frame yang ngebikin kesan mewahnya pun tetap masih dapet gitu bro. Nah, Vivo Y100 ini juga ngasih 3 pilihan warna ya guys. Yang gue pegang sekarang nih warnanya adalah hijau semilir. Selain itu ada juga nih warna ungu anggrek yang kemarin jadi warna favorit banget di varian 5G-nya mereka. Dan ada juga nih guys warna hitam onyx yang cool banget lah intinya. Nah, fun fact-nya nih guys, kalau warna-warna ini tuh terinspirasi dari kecantikan negeri Indonesia loh. Jadi Vivo tuh kayak pengen ngasih banyak pilihan gitu loh guys buat penggunanya nih. Jadi mau warna cerah ataupun warna yang natural itu ada bro. Terus part yang gue suka nih dari desainnya guys, karena back covernya ini tuh nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Selain itu guys, si Vivo Y100 ini juga udah bersertifikasi IP54. Yang artinya smartphone ini tuh tahan sama cipratan air dan juga debu guys. Gak cuma itu aja ya, smartphone ini juga punya durable yang oke banget nih. Bahkan Vivo ini juga ngeklaim loh guys, kalau Vivo Y100 4G ini udah diuji suhu di minus 40 derajat sampai 75 derajat Celcius loh. Intinya sih Vivo Y100 4G jadi smartphone yang punya desain kece, kemudian tipis dan juga ringan, tentunya dengan durable yang kuat banget bray. Kurang lebih seperti itu guys untuk bagian desainnya. Nah kalau kita lihat memang secara looks ataupun desain ini kan mantap ya kan. Terus gimana nih kalau kita ngomongin soal performa sama layarnya? Apakah mantap juga nggak nih bro? Nah hal yang cukup menarik sih ya guys di bagian depannya adalah penggunaan panel AMOLED dengan refresh rate 120Hz nih. Sebenarnya sih kenapa gue bilang ini menarik ya, soalnya gue tuh memang udah kebiasa pakai layar handphone tuh AMOLED ya, yang refresh rate-nya tuh 120Hz. Jadi kalau Vivo tuh ngasih layar yang cuman IPS, terus masih 90Hz, kayak kurang aja gitu guys menurut gue pribadi. Kemudian buat desain layar depannya guys, ini tuh pakai desain layar Ultra O Screen ya, dengan luas 6,67 inci Full HD+. Bezelnya juga terbilang cukup tipis guys, walaupun nggak setipis handphone-handphone kelas flagship gitu. Tapi masih bisa lah dapetin screen to body ratio yang sampai 91,9%. Pastinya sih enak banget ya buat nonton ataupun ngegame, jadi kelihatan lebih luas gitu layarnya. Terus layarnya juga udah bisa ngasih rentang warna sampai 16,7 juta warna dengan tingkat kecerahan tuh maksimal di angka 1200 nits. Jadi kalau misalnya lo pengen pakai di luar ruangan nih, detail dan warnanya juga masih tetap terlihat sangat jelas kok bro. Dan jangan khawatir juga nih guys, karena kalau misalkan lo pengen natap layar handphone ini lama-lama, masih tetap aman kok. Soalnya si Vivo Y100 ini juga punya sertifikasi SGS Eye Care nih, yang artinya ini akan aman banget dan lebih nyaman buat mata kita. Karena tentunya ya fitur ini tuh ngurangin cahaya biru berbahaya guys dari layar. Nah Vivo juga mengklaim kalau kualitas layar dari Vivo Y100 ini guys, dianggap tuh yang terbaik lah di kelasnya, dibandingkan sama para kompetitornya. Terus ngejadiin seri Y pertama juga nih guys yang pakai layar AMOLED loh. Kurang lebih seperti itu guys pembahasan dari segi desain dan juga dari segi layarnya. Nah kalau memang kita lihat ataupun telisik dari bagian desain, terus kita compare sama Vivo Y100 yang versi 5G punya, ini memang dos ini punya identiknya masing-masing gitu ya, ciri khas masing-masing yang menurut gue cukup oke gitu guys. Baiklah, dari bagian layar dan juga desain sekarang kita bakal fokus untuk ngebahas masalah performanya brother. Yang mana di bagian performanya nih, Vivo Y100 ini pakai chipset Snapdragon 685 guys, yang dirilis awal tahun 2023 yang lalu. Walaupun sebenarnya chipset ini bukan terbilang chipset baru ya, tapi Snapdragon 685 ini juga diklaim punya performa yang baik loh guys, buat produktivitas, karena memang punya clock speed up to 2,8 GHz. Apalagi ini ditambah sama kombinasi RAM-nya ya, 8 GB yang masih bisa di-extend 8 GB lagi.
Jadi guys, totalnya 16 GB. Intinya sih smartphone ini tuh makin mudah ya dan lebih baik dalam hal multitasking gitu bro. Sedangkan buat storage-nya, Vivo tuh ngasih kita dua pilihan storage, yaitu 128 GB dan juga 256 GB. Jadi kalau nanti kita emang butuh banyak banget aplikasi dan harus berjalan sekaligus, hal tersebut tuh udah dijamin dan akan tetap lancar sama si Vivo gitu. Misalnya nih, kalau misalkan lu pengen buka 25 aplikasi sekaligus secara bersamaan, itu gue jamin gak bakal nge-lag bro. Gue pun udah nyobain ya buat ngetes performanya nih dengan melakukan tes benchmark di Vivo Y100 guys. Dan hasilnya untuk Vivo Y100 ini mendapatkan skor di angka 359.898 poin dalam pengujian Antutu benchmark. Hasil ini gue rasa cukup baik ya guys untuk smartphone di kelasnya nih. Gue pun nyobain ya ngetes main game dengan main Mobile Legends di settingan tertinggi guys. Dan gue sih ngerasa kalau smartphone ini masih bisa main Mobile Legends dengan lancar tanpa adanya hambatan sama sekali. Feels mainnya juga enak banget nih guys. Dan selama gue main pun ini nggak ngerasain yang namanya lag ya ataupun panas di bagian back covernya. Terus nih FPS yang gue dapet itu rata-rata di angka 59 FPS selama 2 game ataupun dalam kurun waktu sekitar 37 menit lah guys. Terus gue juga coba main PUBG Mobile nih di settingan Smooth High karena untuk settingan grafis tertinggi baru ada di Balance Medium ya guys. Tapi kali ini gue pakai fitur Multi Turbo 5.5-nya nih guys dengan main di mode Boost. Intinya sih supaya bisa lebih optimal gitu ya dan ngejaga performa waktu kita lagi main game nih guys. Dan selama gue main pun ya, gue tuh nggak ngerasain yang namanya nge-lag, stuttering ataupun frame drop atau apalah istilahnya guys. Rendering gambarnya cukup cepet ya dan rata-rata FPS yang gue dapetin ini sekitar 29 FPS. Oh ya, pas gue main tadi nih ya, gue tuh ngerasa kalau suara step musuh guys dan tembakan musuh tuh kedengeran jelas banget. Hal ini tentu karena memang si Vivo Y100 ini guys udah pakai yang namanya dual stereo speaker plus high-res audio. Yang mana untuk volumenya tuh bisa di-boost loh sampai 300%. Jadi sekarang tuh nggak masalah lagi ya kalau misalkan main PUBG nggak pakai earphone gitu bro. Lanjut lagi guys, sekarang kita bakal bahas masalah kameranya. Dan menurut gue ini part yang juga cukup menarik guys. Kenapa? Karena di Vivo Y100 kali ini udah pakai yang namanya Ultra HD Imaging System dengan konfigurasi sebagai berikut bro. 50 megapiksel ya untuk resolusi main kameranya guys dengan bukaan diafragma f1.8 plus 2 megapiksel ada bokeh lens dengan bukaan diafragma f2.4 serta terdapat flicker sensor ya guys dan juga LED flash. Sedangkan buat kamera depannya punya resolusi 8 megapiksel ya HD front portrait kamera guys. Sebenarnya ya kalau kita lihat dari mode-mode yang dibawa sama Vivo Y100 ini juga ada di beberapa Y seriesnya Vivo guys. Kayak misalkan ada mode malam, kemudian portrait, ada foto, video, dan beberapa mode lainnya. Kemudian buat mode perekaman video nih, Vivo Y100 4G guys bisa merekam di angka modenya tuh 320 pixel 30 fps dan juga 60 fps. Serta bisa juga nih ngerekam di angka 1080 pixel 30 fps. Terus buat kamera depannya guys, doi juga bisa dipakai buat portrait bokeh ya. Dan untuk mode videonya pun ini bisa berjalan maksimal di angka 1080 pixel 30 fps. Nah, sebenarnya tuh bagian menarik di kamera depannya tuh ada di selfie night mode-nya guys. Yang ngebikin muka lo tuh tetap glowing ya, walaupun di cahaya yang minim. Dibantu juga nih sama yang namanya Aura Screen Light, yang ngasih pencahayaan soft dan tetap natural bro. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih guys, kalau misalkan pengen selfie di kondisi malam, hasil fotonya tuh nggak bakalan noise lah. Nah, buat lo yang penasaran ya, berikut gue bakal kasih hasil foto dan juga video dari Vivo Y100 bro. Soalnya pihak Vivo juga bilang ya, tetap mau kasih waktu penggunaan yang panjang gitu untuk menggunakan smartphone yang satu ini guys. Pengecasan 80 watt flash charge juga bisa ngisi baterai Vivo Y100 ini dari 0 sampai 45%, cuman dalam waktu 15 menit aja cuy. Kalau misalkan full ya sekitar 40 menit nih bro. Ditambah lagi udah ada 24 Dimension Security Protection and Smart Charging 2.0 nih guys, untuk memastikan safety saat pengecasan dan baterai health-nya tuh tetap aman. Gak cuma sampai di situ aja sih guys, Vivo juga bilang nih kalau ada fitur Nighttime Charging Protection. Jadi fitur ini tuh bakal menghentikan pengecasan sementara ya saat baterai tuh udah 80%. Dan akan ngelanjutin lagi nih pengisiannya saat penggunanya tuh udah bangun guys.
Terus nggak lupa juga ya, Vivo tuh selalu memberikan perlindungan baterai selama 4 tahun di Vivo Y100 kali ini guys. Dan akan menjamin baterai health-nya tuh nggak akan turun ya di bawah 80% bahkan setelah 4 tahun penggunaan loh. Sama nih kayak versi yang 5G punya. Gak kelewatan juga brother, Vivo Y100 juga udah punya fitur NFC multifunction ya, yang bisa digunain buat top up uang elektronik ataupun akses card nih buat apartemen ataupun sistem transportasi. Entah kenapa nih ya, jujur dari gue pribadi sih, memang kalau kita lihat untuk Vivo Y100 yang 4G ini, mirip-mirip guys sama versi yang 5G punya. Cuman sedikit aja gitu perbedaannya. Tapi lu tuh bisa ngedapetin dengan harga yang lebih terjangkau untuk Vivo Y100 yang 4G punya gitu guys. Kalau menurut gue pribadi nih ya, gue sih entah kenapa prefer untuk yang 4G. Kenapa? Karena gue bisa lebih hemat beberapa ratus ribu gitu guys, buat beli takjil kan lumayan gitu ya duitnya ya. Nah karena bentar lagi nih THR mau cair guys, kira-kira lu prefer yang mana nih? Vivo Y100 yang 4G atau Vivo Y100 yang 5G punya? Langsung aja ramaikan di kolom komentar, dan buat lo semua yang pengen beli seperti biasa, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Beo pamit guys, Assalamualaikum.